Halo. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online minggu pada minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan selama hari-hari kita selama setahun ke belakang, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Marilah kita bersatu sejenak untuk merenungkan kasih dan penyertaan Tuhan selama hari-hari kita ke belakang. Tuhan mengenal setiap jalan kita dan merencanakan masa depan yang indah untuk kita. Marilah kita mengawali ibadah kita ini dengan mengangkat lagu pujian sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenal. Mari kita nyanyikan pujian dari awal.
Tuhan, terima kasih Tuhan karena di minggu pertama ini Tuhan, di bulan Januari tahun 2021, kami boleh masuki tahun ini dengan tubuh yang sehat, jiwa diberkati Tuhan. Dan Tuhan, kami merasa sukacita penuh Tuhan. Oleh sebab itu sebagai bentuk belas kasih kami atau ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, di minggu pertama ini Tuhan, kami ingin menguruskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kami ingin setia memberikan terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Engkau campur tangan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada pertengahan Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, supaya Tuhan ibadah ini dapat berdampak dan bermanfaat buat kami semua, jemaat GKSI Given Tuhan, yang hadir dalam ibadah online ini Tuhan, maupun nanti yang sebentar akan mendengar dari recording YouTube Tuhan. Tuhan, dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Kiranya Allah Bapa menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, supaya ibadah ini dapat menyenangkan hatimu. Yang percaya katakan, amin. Kebaikan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Hari-hari penuh suka dan duka telah kita lalui bersama kasih Tuhan. Maka dari itu, untuk mengawali kesaksian kita, mempersiapkan kesaksian kita juga, marilah kita mengangkat lagu pujian sebab Tuhan baik. Apakah ada yang hendak bersaksi pada kesempatan ini? Oma Eda. Ya, kalau nggak ada saya yang bersaksi ya. Oke, puji Tuhan. Kesaksian. Haleluya. Ya, kesaksian di awal tahun. Saya bersyukur kita semua sudah melewati dan masih terus akan kita hadapi tantangan yang ada di depan kita. Saya bersyukur untuk pandemi ini, ya. Saya ingat sekali waktu itu di bulan Maret, ya, di bulan Maret saya pergi ke Jogja, ya, saya pergi ke Jogja, ada pelayanan dari Telkom. Di sana saya menyaksikan berita-berita, ya, di kamar saya nonton TV. Situasi dunia sudah begitu mencekam, ya. Sementara di Indonesia itu yang saya dengar kasus COVID-nya itu baru yang ada di Depok, yang ada ibu sama anaknya itu baru 2 orang, ya. Dan saya kondisinya memang lagi kurang fit sebenarnya ke Jogja, ya. Teman sebelah saya dengar saya batuk terus gitu kan, saya tutupin saya sekamar itu 2 orang, jadi saya
Kalau tidur batuk saya tutupin selimut gitu kan. Dan saya terus berdoa supaya tugas saya selesai. Sampai di pesawat pun begitu juga. Bukan kita nggak ada persiapan masker ya. Saya sempat ketinggalan pesawat waktu itu, ditungguin sama krunya. Rupanya saya berangkat bareng pendeta Jifki ya. Pendeta Jifki itu kakaknya dari pilot Mama Vela yang waktu kejadian di Palu. Saya sempat satu pesawat jadi pulang sama dia. Dan setelah saya tiba di rumah, itu anak saya sakit ya, kena DBD. Kami bawa semua ke rumah sakit dan dirawat. Di situ masih Indonesia masih aman ya. Saya cuma jadi paranoid karena saya kecapean, lelah, terus saya jadi ketakutan juga. Nafas saya jadi kok begini, saya tanya sama istri saya, udah kita periksa deh ke dokter, takutnya COVID gitu kan. Kok sesek apa gimana ya? Udah, saya bawa motor tuh udah kayak orang kesurupan ya. Istri saya sampai teriak-teriak, waduh gimana ini, ya udahlah. Akhirnya sampai diperiksa di mana? Di UGD. Bapak nggak apa-apa Pak, Bapak panik aja begini-begini segala macamnya. Lalu hari berganti hari, bulan demi bulan, kita semua benar-benar ya, khususnya saya mata pencarian saya di musik ya. Saya biasanya itu dari pelayanan juga, kantor ke kantor, kemudian saya juga ngajar, dan kadang-kadang juga ada job-job kayak wedding atau apalah ya. Itu semuanya stuck. Kami habis-habisan. Jadi akhirnya saya jual bass. Sedih sekali saya. Ada bass saya yang 5 senar ya. Itu ada, akhirnya udah lama kita nggak tahu lah, karena waktu itu belum ada bantuan dari pemerintah yang bansos ya. Aduh kita, tapi di situ saya bersyukur ya. Bersyukurnya kenapa? Makin kita ditekan ya, makin kita ditekan dengan situasi dan keadaan, makin kita kenceng. Ya, kencengnya dalam arti kita memeluk Tuhan tuh erat-erat gitu loh. Jadi kita benar-benar doa setiap malamnya itu, dan Tuhan bukain begitu banyak firman Tuhan ya, rahasia-rahasia firman Tuhan yang dulu saya pernah dengar tapi saya nggak mendapatkan secara dari sisi yang lain gitu kan. Akhirnya Tuhan menjawab semuanya. Satu ketika ada teman saya pelayanan juga di GBKP Karo, dan dia iseng-iseng dia share rekamannya dia menyanyi pakai gitar. Akhirnya kami terjadi obrolan, gimana Bang, kalau aku buatin versi musiknya bukan musik Karo, tapi versi musik-musik kayak Erwin Gutawa, ada orkestrasi, terus etniknya juga modern. Akhirnya saya buat. Dia waktu itu buat lagu judulnya Corona, ya. Setelah hasilnya sudah selesai, lagu sudah selesai, dia senang sekali. Akhirnya puji Tuhan, dia kasih saya uang, ya, satu lagu 2 juta. Puji Tuhan sekali dari situ. Saya kadang misal juga, aduh kenapa bassnya udah dijual, harusnya doa dulu segala macam gitu kan. Dan akhirnya berlanjut, ada sekitar 5 lagu. Plus saya dikasih mungkin 5 lagu sekitar 10 juta. Plus saya dikasih laptop. Laptopnya bagus banget lagi. Udah dikasih laptop, saya dikasih keyboard controller. Ya dulu saya kepingin Pak Hizkia beli keyboard itu ya. Ternyata Tuhan kasih dengan orang lain ya, puji Tuhan. Lalu berlanjut terus. Jadi saldo di ATM udah tipis lagi, ada lagu, Bang, aku punya lagu baru lagi nih Bang. Coba tolong bikin lagi Bang. Udah. Nah, makin tipis lagi, ada lagi. Dan saya bersyukur sekali, akhirnya semuanya murid-murid saya yang tadinya ketakutan, ya kita online, saya juga sampai beli alat ini yang saya pasang saya beli alat ini buat kadang-kadang juga
istri saya atau Thomas sampai pegel-pegel ya kan, saya kan ngajar gini harus kamera ada di atas, jadi dia gini, udah belum Pak, udah kecil-kecil kedengeran. Jadi saya ngasih lesson, ntar ininya salah, goyang-goyang, hasilnya ulang lagi. Dan yang paling saya bersyukur begini, saudara-saudara, udah jadi kayak pendeta. Saya bersyukurnya gini, ketika kita mengalami situasi tekanan apapun itu, lalu muncullah para di youtuber hamba-hamba Tuhan, yaitu apologet ya, ada kesaksian para murtadin, terus juga firman Tuhan yang disampaikan lewat YouTube. Nah, lalu saya akhirnya ketemu dengan beberapa channel-channel yang menguatkan iman kami, ya terutama tentang para murtadin ya. Terus juga saya belajar tentang bagaimana teks-teks kayak seperti Bapak Gracia Pelo, terus Bambang Nursena, itu kan saya nggak tahu tuh yang gitu-gitu tuh, ya. Kemudian di situ saya setiap hari, setiap pagi, saya suka jalan pagi. Nah, jalan pagi itu saya dengerin khotbah-khotbah mereka, dengerin sesuatu siapapun. Dan itu membuat iman kami bertumbuh. Jadi, yang saya tangkap, ketika kondisi kita ditekan oleh keadaan, ya, kita tidak langsung larut dalam hal itu. Jadi kita malah ketika ditekan malah semakin kita berseru sama Tuhan, dan itulah Tuhan membuat kita semakin semakin sadar bahwa hidup kita memang harus bergantung sama Tuhan. Jadi segala keadaan apapun tidak membuat kita goyah. Makanya ada ayat, saya lupa itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaankah? Apa itu? Saya sangat terberkati dengan situasi seperti ini. Anak-anak kami juga kadang-kadang saya suka sedih juga melihat mereka di rumah terus. Kalau ayam kan ngerem kan betelor. Nah ini anak-anak kami nggak betelor. Jadi udah di rumah, karena saya kesian sama mereka gitu. Malah yang suka jalan tuh saya, istri saya nggak tahan. Kemarin kami jalan-jalan ke mana itu? Ke Gunung Pancar, ya. Saya naik motor, kondisi saya waktu itu nggak tidur, saudara-saudara, udah nggak tidur. Kemudian situasi cuaca juga hujan terus, dan saya berdoa sama Tuhan. Saya kepingin memberikan istri saya waktu yang total. Kalau selama ini saya asik dengan diri saya sendiri, ya. Kayaknya untuk Bang Erik, ya harus selalu siap sedia Bang, ya. Kadang-kadang istri nggak bisa ngomongnya gitu loh. Jadi kita harus peka. Mau apa sayang? Oh ya siap. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi saya waktu pas di dalam Tuhan, seperti saya mendengar suara Tuhan, sudah berapa sering kamu mengabaikan istrimu gitu-gitu kan. Akhirnya begitu paginya itu saya nggak bisa tidur ya. Karena malam tahun baru itu kan ada saudara-saudara kita pada ngumpul. Akhirnya saya kebablasan nggak tidur itu. Lalu saya setelah saya doa pagi, dan setelah itu istri saya ngajakin saya jalan. Situasi yang tidak memungkinkan saya berdoa, Tuhan, saya tidak ingin ada sesuatu dalam perjalanan saya. Dan puji Tuhan, sesuatu terjadi, istri saya kepleset. Tapi itu tidak membuat kami kehilangan sukacita ya. Akhirnya kami pulang dengan selamat, dan kondisi juga tidak ada yang semuanya baik-baik saja. Nah itulah kesaksian saya di awal tahun. Semoga pandemi ini segera berlalu, tapi hati kita tetap terpaut sama Tuhan. Ingat, tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dari Kristus. Silakan untuk yang lain mau bersaksi. Pak Gem kali. Ada lagi? Kesaksian dahsyat, luar biasa. Haleluya.
kiranya kita semua diberkati oleh kesaksian yang sudah disampaikan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan dengan lagu pujian Kau Berfirman dan Sembuhkanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Kau lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, janji-Mu Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita nyanyi apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah menjatuhkan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah menjatuhkan kasih-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kami boleh mendengarkan kesaksian dari Pak Armstrong yang sungguh dahsyat Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan, bahwa di tengah situasi tekanan yang sangat besar, orang percaya akan mendapat pertolongan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk kami mau lebih dalam lagi masuk ke dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami semua Tuhan, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sebagai bekal kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun yang kami akan jalani melalui hari-hari yang panjang. 362 hari lagi kami akan lalui Tuhan. Kami tahu, kami bisa lalui itu hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan. Hanya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak tahu ada apa di depan sana, karena kehidupan adalah misteri Allah. Tapi kami tahu di dalam Engkau, kalau ketika kami menjadi anak-Mu Tuhan, ketika kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan, ketika kami mau melayani Engkau, yang setia kepadamu, Engkau akan datang selalu menjaga kami, menolong kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus, supaya setiap firman yang disampaikan adalah perkataan yang menguatkan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Shalom.
Seperti tadi saya sudah katakan, saya berkhotbah di dalam mobil karena jaringan di tempat saya sedang rusak. Semua wifi itu down, mati semua. Ini semua mereka lagi perbaiki di tiang-tiang listrik tadi, seperti saya sudah kasih, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menguduskan hari Sabat. Dan firman Tuhan saya bertemakan practice over saying. Practice over saying. Ya. Apa maksudnya practice over saying? Artinya kita melakukan sebuah penerapan dibanding ucapan. Penerapan yang sistematis kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Tuhan di dalam Galatia yang mengatakan kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Dan di Roma juga mengatakan demikian. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dan kalau kita ahli waris kerajaan surga, kita memanggil kita memanggil Tuhan atau Allah itu Bapa. Apakah kita akan dibiarkan oleh Bapa memasuki tahun yang baru ini? Masih 362 hari, ini tanggal 3 sekarang. Masih 362 hari lagi kita akan lalui tahun ini. Tahun yang sangat panjang. Tahun yang sangat penuh dengan tantangan buat orang-orang. Tahun yang perlu kita bekerja keras di dalam pelayanan. Tahun yang perlu kita bekerja keras untuk mempertahankan iman kita. Dan kita berdoa supaya masa pandemi ini kita berikan kekuatan kepada pemerintah dengan doa-doa kita untuk mereka segera melakukan penyebaran vaksin tersebut. Supaya ada kembali kebebasan kita untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan akan saya ambil di dalam Matius 21. Matius 21 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Perikop itu menjelaskan ketika Yesus sedang masuk ke dalam bait Allah dan mengajar imam-imam dan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi bertanya banyak hal kepada Yesus. Dari manakala baptisan Yohanes, mereka tanya, yang mereka sudah lihat karena Yohanes jelas lebih dulu datang sebelum Yesus. Macam-macam mereka tanya. Akhirnya Yesus memberikan satu perumpamaan dengan tema perikop, perumpamaan tentang 2 orang anak. Jadi perikop ini menjelaskan bahwa Bapa itu melambangkan Tuhan. Dan kebun anggur itu melambangkan pelayanan. Pelayanan kita yang Tuhan sudah berikan. Seperti Pak Armstrong sebagai pemain musik, Ibu Lydia sebagai diaken, dan saya sebagai gembala yang mengembalakan jemaat GKS Given. Dan banyak orang dengan talentanya masing-masing.
Jadi gambaran ini gambaran orang-orang percaya yang di akhir zaman ini ditantang untuk betul-betul memberikan hidup kita untuk masuk ke dalam ladangnya Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menggarap kebun anggurnya Tuhan. Banyak kenyamanan yang terjadi. Contoh, kita lihat di dalam anak yang sulung, ya. Dia berkata pada anak yang sulung, "Anakku, pergi dan bekerjalah di hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Banyak orang yang seakan-akan dengar-dengaran kepada panggilannya, dengar-dengaran kepada rancangan Tuhan yang dia inginkan, atau dengar-dengaran kepada firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jawab anak itu, "Pergilah engkau ke kebun anggur. Lakukan pekerjaanmu. Lakukan pelayananmu." Dia katakan, jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi dia tidak pergi. Dia tidak pergi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, diaken-diaken, majelis gereja, imam musik, anak-anak Tuhan yang seperti ini imannya. Disuruh Bapak untuk melayani, diberikan kesempatan, tapi dia ogah-ogahan. Dia menjawab baik. Dia katakan baik. Tapi dia asik dengan kesibukannya dia. Dia asik dengan kehidupan dunianya dia. Dia asik dengan hobi-hobinya dia. Dia tidak mau masuk ke kebun anggur untuk melayani, untuk bekerja dalam pelayanannya Tuhan. Ada di mana posisi kita saat ini? Ada di mana yang harus kita introspeksi? Apakah kita ada di posisi kita disuruh oleh Bapa untuk melayani dan kita menjawab baik, tapi kita tidak pernah pergi melayani? Sangat mengasihi, sangat dikasihani kalau Anda, saya dan saya ada di dalam situasi seperti ini. Baik, pergi pelayanan bro, baik. Tapi dia tidak pergi. Dia terlalu terikat dengan kehidupannya dia. Dia merasakan hidupnya sudah sangat baik, tidak usah pergi pelayanan. Dia meninggalkan persekutuannya, kelompoknya, gerejanya, jemaatnya, dia tinggalkan. Orang-orang ini, orang-orang seperti ini yang saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, jangan harap dia mewarisi kerajaan surga. Jangan harap dia mewarisi janji-janji surga. Janji dari Bapaknya. Tidak akan mungkin. Kita lihat ayat yang ke-30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Anak yang kedua, anak yang bungsu, ya, dia katakan, hal yang sama untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Dalam bahasa aslinya, bisa kita masuk kategorinya usteros. Usteros artinya bahasa Inggrisnya later. Dia bilang later atau nanti. Atau Matemetius apeltes. Desire. Tidak mau.
Tapi karena desire-nya dia sadari bahwa dia harus pergi kepada kebun anggur untuk melayani bapaknya, akhirnya dia lakukan. Tapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Kalau anak ini jelas menjelaskan dia menyesal dan dia pergi lakukan. Tetapi ada orang-orang percaya dia menyesal tapi tidak dia pergi lakukan. Anak ini menyesal atas perintah bapaknya dan dia merenungkan dan dia sedih, dia menyadari kebaikan bapaknya, dia menyadari kebaikan kasih anugerah yang dia terapkan selama ini, dan akhirnya dia sadar dan dia pergi melakukan kehendak Bapa, bekerja di kebun anggur. Pertanyaan Yesus berikan kepada para ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, siapakah yang melakukan kehendak Bapa? Orang Yahudi bilang yang anak kedua. Tuhan bilang, engkau tahu tapi engkau tidak melakukannya. Kita tahu bahwa kita harus melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah lakukan. Akhirnya kita akan terjadi yang kemudian akan terdahulu. Yang kemudian akan tertinggal. Posisi kita ada di situ. Kita akan makin jauh dari rancangan Tuhan. Karena kita menyesali, tapi kita tidak melakukan. Oleh sebab itu tema saya, practice over saying. Praktek lebih baik daripada hanya bicara. Penerapan dalam praktek lebih Tuhan inginkan daripada kita banyak bicara. Mari, di tahun 2021 kita renungkan hidup kita. Ada di mana posisi kita? Kalau engkau ingin merasakan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih anugerah Tuhan di sisa hari 362 hari ini, mari sebelum kita lebih jauh lagi menyakiti hati Bapa, kita komitmen dengan Tuhan bahwa aku akan masuk ke kebun anggurmu, aku akan melayani engkau. Aku akan mengikuti desire-mu. Aku akan mengikuti kehendak-mu dan keinginanmu, supaya apa yang engkau inginkan dalam hidupku, aku akan penuhi. Supaya apa yang engkau inginkan dalam hidupku, aku akan lakukan, Tuhan. Dan kalau engkau lakukan itu, engkau akan menyenangkan hati Bapamu. Pertanyaan sekarang, ada di mana posisi kita? Apakah kita anak yang sulung atau yang bungsu? Anak yang sulung mengatakan baik, tapi tidak pernah dia lakukan. Anak yang bungsu, dia tidak mau langsung dia katakan, tapi akhirnya dia menyesal. Akhirnya dia menyesal, dan dia sadar, dan dia kembali ke dalam rancangan Tuhan. Dia kembali ke dalam panggilannya Tuhan. Dan akhirnya, dia masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Apa janji Tuhan? Kita buka dalam Roma 8 ayat 17. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapa di surga, walaupun anak yang sulung mengatakan baik dan dia tidak pergi, tapi dia tidak mencoret nama anaknya dari daftar kartu keluarga. Dia tetap mengakui dia sebagai anaknya. Masih ada kesempatan buat kita yang mengatakan tidak mau selama hari masih siang.
Masih ada kesempatan buat kita yang mengatakan tidak, untuk kembali ke dalam panggilan kita. Dan kalau engkau masuk ke dalam panggilan, dalam rencana Tuhan, engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Engkau adalah, apa artinya ahli waris? Engkau istimewa di mata Tuhan. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Dan kalau engkau berharga di mata Tuhan, Allah yang besar itu, yang dahsyat itu, yang memiliki seluruh bumi dan segala isinya, akan memelihara kehidupan kita, menjaga hidup kita di hari-hari yang akan kita lalui. Karena kita istimewa di mata Dia. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Pertanyaannya, mau bagaimana kita? Firman Tuhan waktu malam tutup tahun mengajar kita untuk datang selalu mencari kerajaan surga. Mengajar kita untuk tidak khawatir, untuk berharap. Karena firman Tuhan di awal minggu ini, minggu pertama, mengajak kita bahwa engkau telah dipanggil, engkau telah masuk dalam kartu keluarganya Bapa di surga. Ada pekerjaan yang harus engkau lakukan. Ada kebun anggur yang harus kita garap. Ada pelayanan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupakan pelayanan Tuhan. Kita fokus kepada hal-hal yang tidak kekal. Yang dunia memberikannya indah-indah. Anak bungsu mengatakan husteron, sorry. Dan akhirnya dia menyesal. Dia lakukan kehendak Bapa. Kadang kita sering berbicara secara verbal, mau. Secara verbal mau dari Tuhan. Secara verbal kita terima kesempatan yang Tuhan berikan untuk jadi hamba Tuhan, untuk jadi anak Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Kita terima. Tapi kenyataannya kita tidak pernah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat yang ke-21 sampai ayat 22. Kalau engkau ahli waris kerajaan surga, engkau istimewa, engkau sangat berharga, maka Tuhan akan menjaga engkau. Roh Kudus akan memeteraikan engkau. Kita lihat ayatnya. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya di atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah kita sediakan, yang dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, Ia mengenal aku sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Tuhan memeteraikan kita di dalam ayat 22. Dia memeteraikan kita sebagai anaknya Dia. Dan Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan menjaga kita sepanjang tahun yang akan kita lalui ini. Saya katakan berkali ada 362 hari lagi yang kita akan lalui. Siapa yang mau tahu? Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Hanya di dalam tangan Tuhan kita akan tahu apa yang akan terjadi. Karena di dalam tangan Tuhan ada pertolongan Tuhan. Di tangan Tuhan ada janji Tuhan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Mari kita jadi anak yang bungsu, yang mengatakan tidak mau, tapi akhirnya dia menyesal,
Dia duduk diam, mungkin dia merenungkan dan dia katakan, iya Bapa, aku mau melayani Engkau. Iya Bapa, aku ingin setia kepadamu. Iya Bapa, aku ingin mencintai Engkau. Iya Bapa, aku ingin tetap dalam bendang-Mu, di dalam pelayanan-Mu, di dalam kasih anugerah-Mu, di dalam kasih setiamu. Jangan kita seperti anak yang sulung, yang dengan mulut manis mengatakan baik, tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya, sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, di mana posisi kita? Karena kalau kita tidak menentukan langkah kita di tahun 2021 ini, saya mau katakan, Tuhan itu cemburu adanya, dan Tuhan itu bisa kecewa, dan kalau Tuhan kecewa, sangat berat akibatnya buat kita. Jangan pernah engkau tinggalkan pelayananmu, jangan engkau pernah tinggalkan kebun anggurmu, karena di sana tugasmu menanti. Karena di sana ada janji Tuhan, karena di sana ada keselamatan, karena di sana ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan, ada kasih setia dari Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, tapi mari firman Tuhan yang pendek ini menjadi renungan buat kita, bahwa di tahun yang akan datang ini, di tahun ini, di hari-hari yang akan datang ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang kita tahu, ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan setia kepada kita. Asalkan kita tidak pernah tinggalkan kebun anggur yang telah disiapkan untuk kita kerjakan, untuk kita garap. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, menjadi pedoman buat kami, menjadi penuntun buat kami, menjadi pegangan buat kami, memasuki sisa hari-hari yang masih banyak ini Tuhan, yang akan kami lalui Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami tahu ada tangan Tuhan, ada Tuhan yang akan menolong. Kami mau jadi seperti anak yang bungsu Tuhan, yang walaupun kami ogah-ogahan, akhirnya kami menyesali, dan kami fokus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami tidak berubah Tuhan, kami akan kalah dengan orang-orang yang tidak memiliki kaki dian. Orang-orang yang tidak dimeteraikan Tuhan. Seperti pemungut cukai Tuhan. Wanita sundal Tuhan akan mendahului kami. Kami tidak mau Tuhan. Karena kami mau Engkau jaga kami. Kami mau Engkau meteraikan kami dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami akan setia kepadamu Tuhan. Setia di tahun yang ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jaga kami Tuhan. Tutup bungkus Tuhan jemaat GKSI Given di dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus usaha mereka. Tutup bungkus pekerjaan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pimpinan puji-pujian. Melalui pemberitaan firman ini, kita sama-sama merenungkan tentang, kita sama-sama belajar dari tokoh si bungsu yang menyesali perbuatannya dan pada akhirnya dia kembali taat kepada kehendak Tuhan. Sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, marilah kita bersama-sama orang-orang percaya dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang hari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan, saatnya bagi kita memberikan persembahan yang terbaik.
Persembahan ini bisa diberikan melalui transfer ke rekening Diaken Erik. Mas persembahan kita pada hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita menyanyikan pujian, untuk sebagai persembahan kita, marilah kita menyanyikan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Persilakan bagi yang hari ini doa persembahan. Saya mohon dengan kasih Ibu Lydia untuk memimpin doa persembahan. Oh, lagi batuk. Oh iya. Bedanya. Untuk doa persembahan, saya mohon dengan kasih Oma Eda untuk memimpin dalam persembahan. Iya, dia Haleluya, amin. Nggak kedengar. Baik, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, menghadapi setiap tantangan kita di tahun yang baru ini dengan keyakinan akan janji Tuhan yang selalu menyertai kita dan indah pada waktunya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengangkat pujian pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini? Apa yang Alami kini, kita dapat engkau mengerti. Tenangkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan
dengannya suatu karya yang agung mulia saatnya dan dimuliakan. Kau bilang lagi kasihnya, kau bilang lagi kasihnya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena begitu besar anugerah-Mu Tuhan. Tak berhenti-henti kami ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu pertama, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan untuk memasuki sisa hari yang masih banyak ini Tuhan. Masih panjang kami melalui Tuhan. Bulan demi bulan, hari demi hari, kami akan lalui Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Masih perlu tanda tanya Tuhan. Tapi kami tahu tatkala Roh Kudus memeteraikan kami Tuhan, ada kekuatan Tuhan daripadamu karena Roh Kudus akan menguatkan kami. Ada pertolongan daripadamu karena Roh Kudus akan menolong kami Tuhan. Dan Engkau akan menjaga kami, menjaga kesehatan kami semuanya Tuhan. Tutup buku sidang jemaat GKSI Given di dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari yang berjalan ini Engkau jaga mereka, pekerjaan yang mereka lakukan Engkau berkati, usaha yang mereka lakukan Engkau berkati Tuhan. Pendidikan anak-anak mereka Engkau jaga dan pelihara, dan dimanapun mereka berada Engkau tolong. Dimanapun jemaat di rumah mereka masing-masing saat ini berada, Engkau jamah hati mereka. Yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun Engkau tolong, Engkau berikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat sinode GKSI Tuhan. Engkau campur tangan supaya melalui sinode ini Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh mengenal kebenaran-Mu Tuhan, dan banyak jiwa boleh masuk ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Sampai berdoa buat para pengurus sinode, pakai mereka dengan dahsyat untuk melayani Engkau dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa militan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami Tuhan yang sedang krisis karena dampak pandemi yang berakibat kepada ekonomi Tuhan. Engkau berikan kekuatan pada pemerintah kami di bawah pemerintahan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para anggota DPR, para anggota MPR, para wali kota, gubernur, bupati, dan sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan agar mereka bisa membawa negara Republik Indonesia lolos dari masa krisis ini Tuhan. Engkau berikan kesatuan, persatuan kepada negara ini supaya Tuhan kami boleh bersatu untuk membawa negara ini semakin hari semakin maju Tuhan. Tuhan berikan kesempatan kami untuk bersekutu Tuhan. Engkau campur tangan supaya wabah ini bisa diatasi oleh vaksin yang sudah disiapkan Tuhan. Berikan kekuatan buat kami semua Tuhan untuk melalui Tuhan hidup ini Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga buat semua negara Tuhan yang sedang berperang dalam krisis ekonomi Tuhan. Karena dampak pandemi Tuhan Engkau berikan kekuatan buat mereka supaya mereka bisa keluar, dan dunia ini Tuhan boleh Engkau berikan kesempatan lagi satu kali lagi Tuhan untuk kami semua berbuat bakti kepadamu Tuhan, untuk kami semua menyenangkan hatimu Tuhan, untuk kami semua mendengarkan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, campur tangan Tuhan hidup kami Tuhan. Program-program gereja yang belum terlaksana karena kendala pandemi, biarlah nanti di tahun 2021 ada kesempatan kami memperbaiki dan kami lakukan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, jemaat yang tidak bersama dengan kami Tuhan, yang tidak mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada, Engkau campur tangan Tuhan. Dan akan mendengar rekamannya ini Engkau campur tangan Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga ibu hamba yang sedang sakit dalam nama Yesus Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Kau campur tangan Tuhan hidup hamba. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau campur tangan. Rencana gereja untuk memiliki tempat-tempat ibadah Tuhan, Kau campur tangan, Kau buka jalan. Tuhan, doa ini Tuhan, kami mau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di ujung ibadah ini Tuhan, angkat kedua tangan jemaat semua masing-masing di rumah, terima berkat sepanjang minggu bulan daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, jemaat kecintaan Allah, ibadah online telah selesai. Kembalilah beraktivitas di rumah masing-masing atau dimanapun engkau akan pergi. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan menjaga engkau, memelihara engkau, menjaga engkau sepanjang minggu berjalan. Engkau akan dibuat berhasil karena engkau adalah anak-anak ahli waris kerajaan surga. Mulai hari ini, besok, lusa, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, mengajak kita semua memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.